Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama, yaitu muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual-beli. Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Dalam jual-beli ada syarat-syarat jual-beli. Syarat yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Syarat yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, serta milik sendiri. Syarat yang ketiga yaitu ijab qabul. Dalam jual beli, ada yang namanya khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aibi. Kemudian, dalam jual beli ada riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Macam-macam riba, ada riba fadli, riba qardi, riba yadhi, dan riba nasi'ah. Macam-macam muamalah yang kedua yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Dan yang ketiga, lafadz kesepakatan. Kemudian macam muamalah yang ketiga yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalannya harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya, ada syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang bertekad atau aqidani. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi, mencangkup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Kemudian macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah hinan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah mufawadah, mudarobah, dan yang terakhir yaitu musaqah, mudaro'ah, dan muhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Mudaro'ah dan muhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.
Mudharah dan muhabarah merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam praktik dan prinsip ekonomi Islam ada perbankan. Pengertian perbankan yaitu sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Kemudian, ada bank konvensional, yaitu bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Yang kedua ada bank Islam atau bank syariah. Macam-macamnya ada mudharabah, ada musyarakah, wadiyah, qorbul hasan, dan murabaah. Prinsip dan praktik ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu ada asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurance, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau asuradew disebut mu'ammin dan tertanggung disebut musta'min. Adapun perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, yaitu prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Kemudian, perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Demikian penjelasan singkat tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.